Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kardia dengan NPM 2341108 dengan mata kuliah Manajemen Keuangan dari kelas MNJ 22A. Di sini saya akan membahas mengenai analisis laporan keuangan. Apa sih analisis laporan keuangan? Analisis laporan keuangan adalah proses evaluasi dari penilaian yang dilakukan terhadap laporan keuangan sebuah perusahaan guna memahami kinerja keuangan, stabilitas, serta pertumbuhan perusahaan tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis laporan keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan terbagi menjadi 5. Yang pertama ada laporan keuangan laba rugi, yang kedua ada laporan keuangan perubahan modal, yang ketiga ada laporan keuangan arus kas, yang keempat ada laporan keuangan neraca, dan yang terakhir itu ada laporan keuangan atas pencatatan laporan keuangan atau bisa disebut juga dengan KAL. Selanjutnya ada metode-metode dalam analisis laporan keuangan. Metode ini terbagi menjadi 6, yang dimana itu yang pertama ada metode analisis tren, yang kedua ada metode analisis perbandingan, yang ketiga ada metode analisis persentase per komponen, yang keempat ada metode analisis vertikal, yang kelima ada metode analisis horizontal, dan yang terakhir ada metode analisis index time series. Selanjutnya ada komponen laporan keuangan. Apa saja sih yang ada di dalam komponen laporan keuangan tersebut? Yang pertama itu laporan posisi keuangan neraca pada akhir periode. Nah, yang kedua itu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif klien di sela periode. Yang ketiga itu ada laporan perubahan ekuitas selama periode, dan ada juga laporan arus kas selama periode. Lalu ada catatan atas laporan keuangan berisi ringkasan kebijakan akuntansi, lalu penting dan informasi penjelasan lainnya juga. Yang terakhir itu ada informasi komparatif untuk mematuhi periode sebelumnya. Tadi saya sudah menjelaskan mengenai komponen laporan keuangan. Kenapa sih di dalam suatu perusahaan, dalam laporan keuangan itu harus mempunyai komponennya? Ya karena jika tidak ada komponen tersebut, kemungkinan laporan keuangan itu tidak akan balance. Nah, balance tersendiri itu harus menyertai dokumennya seperti nota ataupun cek ataupun kwitansi lainnya agar lebih balance, dan komponen tersebut itu dalam suatu laporan keuangan untuk mengevaluasi hasil kerja divisi atau departemen tersebut. Tadi kita sudah membahas mengenai pengertian analisis laporan keuangan dan jenis-jenis laporan keuangan, serta ada metode analisis laporan keuangan, dan yang terakhir yang barusan kita bahas itu mengenai komponen laporan keuangan. Sekarang saya akan membahas mengenai apa sih manfaat dalam analisis laporan keuangan maupun untuk perusahaan ataupun untuk diri kita sendiri yang mengerjakan laporan keuangan ini. Manfaat analisis laporan keuangan yang pertama itu untuk perusahaan untuk mengevaluasi hasil kinerja divisi atau departemen dalam suatu perusahaan, dan yang kedua itu ada untuk mengetahui hasil kinerja pendapatan serta kemajuan atau perkembangan perusahaan. Yang ketiga itu ada untuk mengetahui kemampuan keuangan perusahaan serta daftar hutang yang dimiliki perusahaan tersebut. Dan yang terakhir itu ada untuk menentukan kebijakan perpajakan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan perusahaan. Selanjutnya itu kita akan membahas mengenai tujuan analisis laporan keuangan.
Analisis laporan keuangan ini mempunyai suatu tujuan yang dimana itu untuk penyaringan, untuk peramalan, untuk diagnosa, dan untuk penilaian. Tujuan analisis laporan ini untuk mempermudah perusahaan dalam menentukan laba maupun rugi yang ada di laporan keuangan ini. Tadi kita sudah membahas mengenai analisis laporan keuangan yang dimana itu tema kita itu analisis laporan keuangan dengan penjelasan. Yang pertama ada pengertian analisis laporan keuangan, yang kedua ada jenis-jenis laporan keuangan, yang ketiga ada metode-metode dalam analisis laporan keuangan, yang keempat ada komponen analisis laporan keuangan, yang kelima ada manfaat laporan keuangan, serta yang terakhir itu ada tujuan laporan keuangan. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.